Selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam program acara Kita Menyapa Warga GKJ Dagen Palur. Saudara terkasih di dalam Tuhan, dengan tema makna suatu kesulitan. Saudara, di kehidupan kita tentu kita banyak atau kadang menghadapi persoalan-persoalan, masalah-masalah ataupun kesulitan-kesulitan yang melanda kehidupan kita. Dan Allah tidak akan membukakan jalan bagi kita dalam kesulitan itu apabila kita tidak mau melangkah. Dan yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita mengatasi persoalan dan kesulitan ini, saudaraku. Nah, saya ambil di dalam kitab 1 Tesalonika bab 3, saudara, untuk kita mampu keluar dari masalah. Lalu ada 4 hal yang bisa kita temananya. Yang pertama adalah kita harus memahami dan kita harus menyadari bahwa kesulitan ini adalah bagian dari kehidupan kita sebagai manusia. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, bahwa untuk masuk di dalam kerajaan surga kita harus mengalami banyak sengsara. Kenapa? Anak-anak desa itu lebih cepat mandiri, lebih cepat mengatasi persoalan dan kesulitannya karena mereka sudah terbiasa dengan persoalan, dengan kesulitan, dan mereka bisa menghadapinya dengan baik. Berbeda dengan anak-anak kota yang sudah terbiasa mudah, semua serba tercukupi, semua serba dimanja, sehingga akan kesulitan dalam menghadapi persoalan kesulitan. Untuk cara yang kedua, saudaraku, untuk menghadapi kesulitan dan persoalan ini adalah dengan kita menolak ajakan dan bujukan iblis. Kenapa? Karena ketika kita sedang menghadapi kesulitan dan permasalahan, inilah pintu masuk iblis, di mana akan mencobai kita, akan menggoda kita untuk kita jauh dari cara-cara Tuhan. Dan ketika kita ikut dengan bujukan iblis, akhirnya kita jatuh dalam dosa. Kemudian cara yang ketiga, saudaraku, untuk menghadapi satu kesulitan dan masalah itu adalah dengan doa. Seperti yang difirmankan bahwa doa yang benar apabila yakin didoakan itu sangat besar kuasanya. Saudaraku, tidak ada kata dikabulkan dalam hal ini, tetapi Tuhan akan memberi kemampuan kepada kita untuk kita bisa lepas dari persoalan dan kesulitan di kehidupan kita. Kadang kita lupa, kita berdoa minta kemampuan untuk lepas dari mengatasi penderitaan ini. Terkadang kita hanya berdoa agar Tuhan supaya segera menjauhkan permasalahan kita, menyingkirkan kesulitan-kesulitan kita di kehidupan kita. Kita lupa untuk memohon kita diberi kekuatan. Cara yang keempat, saudaraku, yaitu kita harus memakai perisai kebenaran. Ketika kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan, kita teguh dalam iman dan kuat dalam pengharapan, yakinlah persoalan dan kesulitan ini akan berakhir. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah dalam
kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Nah, saudaraku, dari mana kita tahu bahwa seseorang itu setia dalam iman, kuat dalam pengharapan? Yaitu ketika seseorang itu menghadapi suatu kesulitan, dan seringkali hal-hal yang kita khawatirkan itu tidak seburuk dari yang sebenarnya, dan terkadang sakit penyakit yang kita alami itu diakibatkan oleh karena kekhawatiran kita, karena kecemasan kita. Nah, kita takut menghadapi masalah. Saudaraku yang terkasih, persoalan yang terbesar yang dihadapi oleh orang percaya adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Saudaraku, tentu kita, saya dan saudara, ingin terhindar dari kesulitan. Tetapi pada saat yang sama, kesulitan itu akan menghasilkan karakter. Dan di dalam kesengsaraan itu kita justru bermegah. Kenapa? Karena di dalam kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu akan menimbulkan pengharapan. Nah, apakah kita ingin menimbulkan pengharapan? Apakah kita ingin punya karakter yang kuat? Dan Anda dan saya dapat bersuka cita di dalam kesengsaraan, karena di dalam kesulitan ini kita akan menghasilkan karakter yang kuat. Tidak ada di Alkitab bahwa kita diajarkan tentang Allah yang mengangkat persoalan-persoalan ini, Allah yang menjauhkan dari godaan-godaan ini. Tetapi kita diajarkan bahwa Allah memampukan kita untuk melewati persoalan-persoalan tersebut. Apakah Allah berjanji untuk menghilangkan permasalahan-permasalahan dari umatnya, ataukah Allah berjanji mengizinkan umatnya melewati persoalan-persoalan tersebut? Dan inilah perbedaan yang penting, seperti yang di kisah Nabi Nuh, bahwa Allah tidak menyelamatkan secara langsung, tetapi Allah memberi cara dan jalan agar Nuh melewati ujian itu. Allah tidak selalu menjawab doa-doa seperti yang kita mengerti dan kita maui, tapi Allah selalu mendengarkan seruan hati kita. Dan Allah selalu mengerti, Allah selalu peduli segala persoalan yang kita hadapi. Dan Allah tidak akan meninggalkannya kita bergumul sendiri. Inilah kita bermegah di dalam kesulitan kita, di dalam persoalan kita, karena di dalam kesulitan kita menghasilkan karakter, dan karakter kita menunjukkan pengharapan